Ya kalau di awalnya yang niat kuliah. Di awalnya. Makin kesini nggak pernah. Oke, sebelum kita memasuki hal yang sensitif nih, Bon. Ini buat formalitas aja ya. Apa sih yang lo pelajarin di ekonomi pembangunan selama ini ilmunya yang lo dapet? Nggak ada. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banget. Oke. Ya nggak ada guna gitu. Lo mau make juga mau buat apa? Nge-fly gitu di depan Atma. Oke, jadi balik lagi nih sama gue Gasan Syakir Lambak di channel Down to Earth ID. Oke, jadi gue sekarang lagi kedatangan nih sama temen gue. Kita kenal berarti sama ya 2017 ya? Enggak. Berarti dia tahun berapa deh? Buat? Kita kenal dari lahir. Anjay. Cuman belum bertemu. Bener sih. Kita jangan-jangan satu sperma lagi. Enggak, jijik banget ya. Enggak. Bisa jadi mungkin. Cuman beda bapak. Beda bapak. Mungkin waktu itu ibu kita sama-sama ketemu sama yang lain bapak. Ih, jangan aja. Oke, jadi ini kan kita mau bahas tentang perkuliahan duniawi ini. Oke, siap. Nah, ini kan lu formalitasnya anak kuliah lah ya. Enggak, gue bukan kuliah. Bukan kuliah. Anak bapak. Oke. Nah, ini kita mau bahas tentang Atmajaya nih. Lu kampus Atmajaya kan? Bisa dibilang gitu. Kenapa kayaknya lu ragu banget ya dibilang Atmajaya, kenapa nih? Karena belum lulus. Belum. Atau ada tekanan batin? Enggak ada tekanan Nggak ada. batin. Atau kekesalan? Kita yang bikin tekanan batin ke orang. Oke. Katanya lu gak suka di Atmajaya, kenapa, Bun? Bukannya gitu, coy. Ya gitu. Nanti penonton kita ini salah persepsi. Iya. Nah, Bun, ini gue mau lu perkenalan dulu deh. Lu kan belum intro nih. Oke, nama gua Boni. Gua ngambil jurusan ekonomi pembangunan juga di Atmajaya. Gua angkatan 2016. Oke. Biar apa sih lo masuk ke ekonomi pembangunan sih? Apa sih kayak ekonomi gitu? Gua masuk ke ekonomi pembangunan ya? Cuman lihat ekonomi ada duitnya gitu? Sebenarnya enggak, bukan gitu. Sebenarnya gua masuk ke ekonomi pembangunan ini salah. Kenapa salah? Karena gue pikir ekonomi pembangunan ini, kalau kita lihat dari konteksnya kan manajemen sama akuntansi. Benar. Akuntansi itu lebih banyak hitung-hitungannya kan. Hitung-hitungan. Sementara manajemen ini udah terlalu mainstream lah ya. Teori gitu gak ya? Iya, terlalu banyak teori dan mungkin mengarah lebih ke bisnis. Nah, gue tuh waktu pengen ngambil kuliah, gue liat ekonomi pembangunan ini. Ini ekonomi pembangunan jurusan apa ya? Baru pertama kali gue dengar, salahnya nggak gue searching. Langsung aja gue masukin kan, udah ekonomi pembangunan gue tembak lah. Gue kira, ini mah mungkin teori-teori lah ini isinya. Jadi lu nggak suka nih ekonomi pembangunan, jelek jurusannya nih? Bukan nggak suka. Soalnya jurusan ekonomi pembangunan ini paling top markotop cowok. Jadi lu biar ngomong kayak gini biar bagus nilainya di mata dosen. Enggak juga. Jadi karena kalau di mata dosen ya udahlah inilah gue. Gitu aja. Nah ini gue membahas sih Bang, ini kan Atmajaya men. Istilahnya gue adalah kenalan dari 2002, 2008. Dia tuh lulusnya lama banget cuy. Terus lebih ke apa ya, lebih ke relasi gak sih di anak-anak Atma ini? Kalau masalah lulus berarti teman-teman lo aja yang goblok. Berarti orang yang lulus lama goblok berarti? Enggak juga. Ada beberapa sih memang yang memang dia menggiatkan untuk bekerja. Makanya dia akhirnya lulusnya lama. Tapi kebanyakan anak-anak goblok. Yang memang malas kuliah, apalah segala macam. Lu tahu lah pergaulan. Kayak ini konten sarkasme guys. Ini agak sarkasme ya, beda saya bang tadi. Ini agak melenceng ngomongan. Nah ini kan lu masuk nih, lu kan nggak ngerti dah istilahnya jurusan apa yang lo masukin. Tapi lu ngerti nggak fakultas apa yang lo masukin Atmajaya ini? Fakultas sih pasti tahu. Ya Universitas Atmajaya ini. Oh pasti tahu. Misalkan karena kalau lo ngomong kayak gitu, banyak juga anggota keluarga gua yang memang lulusan dari Atmajaya. Dan memang dapat informasi pun dari mereka semua gitu. Berarti lu masuk gara-gara keluarga lah ya, di jalur belakang ya? Bisa jadi begitu. Jalur belakang ya? Saya nggak sebodoh itu ya netizen. Saya nggak sebodoh itu. Berarti lu masuk berapa tuh biayanya? Kalau gua masuk di ekonomi pembangunan ini kebetulan ini jurusan yang bisa dibilang paling murah mungkin ya di Fakultas Ekonomi. Berarti sogokannya murah di situ. Bisa jadi begitu.
Gue nggak sedih gak sih bos? Santai kan? Santai oke. Oke. Berapa itu berarti? Kalau ekonomi pembangunan itu masuk pas zaman 2016 itu 13 juta. 13 juta, tapi ada juga uang pembangunannya. Jadi total, kalau di total jadi 18 juta setengah. Oke. Hampir 20 juta. Nah, lu masuk dari semester 1 nih. Istilahnya lu kan bener-bener kayak anak SMA, kayak udah beda lah sama anak yang baru kuliah. Di situ tuh kayak ada senioritasnya nggak sih ketika lu masuk? Banyak. Ditatar banget ya? Senioritas ada, tapi ditatar banget sih enggak. Karena kalau di kami di ekonomi pembangunan Atmajaya itu paling penatarannya itu ada namanya, nanti ada kegiatan OSC. Oke. Jadi One Step Closer ini yang merupakan kegiatan yang nanti lu mendekatkan diri lah sama alumni, sama kakak tingkat, kayak gitu. Nah, kalau misalkan berarti kalau di situ kayak penatarannya tuh lebih ke mental juga atau gimana? Mental sih nggak terlalu sih. Nggak terlalu kena ya? Nggak terlalu ke mental sih. Mungkin ke solidaritasnya. Solidaritas sesama ini ya, mungkin ya, angkatan di dalam satu angkatan itu. Tapi gue lihat sih nggak ada solidaritas. Individual ya? Masih ada. Tapi biasanya sih kalau misalkan yang solid itu kan anak-anak teknik, ya nggak sih? Anak ekonomi, gue juga manajemen, kayaknya nggak ada hubungannya sama kakak kelas, kakak cutting dan yang lain gitu. Yang menuju ke kakak kelas ini ya paling apa ya, nggak ke mental sih mereka tujuannya. Kayak individual ya? Iya, kayak individunya sih, malah justru kayak individunya itu yang malah digembleng. Cuman ya dari kegiatan OSC ini yang gue lihat ya, bukannya kurang bermanfaat, tapi nggak efektif, kayak kurang diresapin gitu kegiatan OSC ini sama mereka. Jadi ada aja anak-anak yang masih individual, ada aja anak-anak yang masih kayak egois gitu. Iya. Nah, lu ketika masuk Atmajaya ini ngeliat misalkan dari cewek-ceweknya itu gimana sih? Kok ekstrim ya? Nanti tonton cewek gua. Nggak apa-apa. Nanti gua blok dulu cewek. Anjir. Kalau masalah cewek sih gue nggak terlalu ya Sen ya. Kalau masalah cewek nggak terlalu, karena niat awal gue dari awal juga bukan ngeliat dari ini anak-anak Atma cewek-ceweknya cakep-cakep nih, enggak sih, enggak kayak gitu. Tapi emang bener cakep ya? Banyak yang cakep memang. Jadi kalau fakultas jurusan yang di Atmajaya yang paling cantik apa sih? Hukum ya? Yang paling cantik ya? Psikologi. Terus via Bikom mungkin ya. Anak-anak ilmu komunikasi itu banyak ya juga. Ekonomi juga banyak sih. Banyak ya? Banyak juga. Oke. Nah, ini kalau misalkan dari awal masuk dah kayak misalkan lu bener-bener niat kuliah berarti lu ya, Bang? Ya kalau di awalnya yang niat kuliah. Di awalnya. Makin kesini nggak mungkin niat. Lu berarti jadi kayak anak ambis gitu ya? Enggak sih. Enggak juga? Enggak. Kupu-kupu justru gua. Pulang pergi gitu ya? Terus kalau misalkan dari segi lingkungannya nih, kayak misalkan anak-anaknya kayak hedon lah gitu nggak sih? Kalau hedon, sebagian besar sih ada yang hedon, sebagian juga ada yang biasa-biasa aja. Jadi standar-standar kampus biasa. Tapi kalau misalkan yang lu lihat misalkan di Atmajaya nih, kayak lebih ke materialistik nggak sih orang-orangnya? Materialistik? Kalau materialistik, enggak juga sih. Kalau menurut gua enggak juga. Karena ya kayak yang tadi gue bilang aja sebelumnya, karena ya antara anak-anak yang hedon-hedon ini sama yang anak yang biasa-biasa aja tuh itu serupa gitu, sama. Jadi kalau materialistik sih enggak sih, enggak terlalu sih. Oke, sebelum kita memasuki hal yang sensitif nih, Bon, ini buat formalitas aja ya. Apa sih yang lo pelajarin di ekonomi pembangunan selama ini ilmunya yang lo dapet? Nggak ada. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banget. Oke. Enggak ada banyak. Enggak guna lah ya jurusannya. Guna sih. Oh, guna. Gitu dong. Jangan nanti netizen ini yang budiman ini malah ngira gua nggak usah kuliah lah, langsung aja lah kerja apa gimana. Jangan. Tapi kalau emang langsung mau kerja ya nggak apa-apa. Sekarang gua kuliah nggak guna. Nah, itu apa aja?
Kalau yang di kuliah yang diajarin sih paling kayak yang tadi Eben bilang ya mungkin ya. Makro, mikro, terus kalau gua bedanya ekonomi pembangunan gua itu menjurusnya itu pengkhususannya ke perbankan. Perbankan ya. Jadi nggak terlalu murni banget sih ekonomi pembangunannya. Kayak misalnya kayak Eben tadi kan memang yang dipelajarin memang murni gitu kan. Yeah. Benar-benar dasar-dasar ekonomi pembangunan. Nah, kalau di gua di Atmajaya itu dia itu lebih ke arah perbankannya. Jadi gua juga pelajarin kayak misalnya teori investasi. Kayak perbankan internasional. Kayak gitu-gitu gue masih belajar juga gitu. Kayak di universitas lain kayak gitu mungkin sih belum ada. Karena yang setahu gue di Atmajaya doang yang memang penjurusan ekonomi pembangunannya ini yang menjurus ke arah perbankan. Jadi kayak belajar teori investasi, aduh itu X banget ya. Nah kalau misalkan kita itu kan kalau misalkan tentang pendidikan kayaknya netizen nggak terlalu nonton nih. Kita langsung masuk ke pergaulan nih. Pergaulan? Dari sisi misalkan ketika lo masuk Atmajaya, jujur ya, gue tuh banyak banget temen yang senior yang tadi gue bilang 2003, 2008. Gue pun pernah buat diajakin kayak misalkan di tangga. Anak apa tuh? Dia itu anak komunikasi. Ada anak hukum juga. Itu tuh gue cuman kenal 2 tempat tuh, istilahnya di tangga sama di gurun. Ada kan? Kalau tangga itu di gedung Justinus dia. Di gedung Justinus di belakang itu, di depannya Hotel Arya Duta. Iya, di hotel. Ya. Lu tau gak sih men, ini gue belak-belakan lah ya. Apa tuh? Itu tuh bener-bener di depannya men. Kayak misalkan gue minum terus Ya memang. Ya. Kayak yang tadi lu udah ngomongin sama Eben, ada itu memang bener-bener ada kejadian orang dicemplungin aja ke got, udah mabok, dicekokin, dicemplungin aja ke got. Dan itu memang kejadian teman kos gua pun asli udah ada di situ. Ini nggak apa nih dimasukin ke YouTube nggak apa ya? Nggak apa-apa. Apa ya? Oke, jadi kalau misalkan yang parahnya lagi, apa lagi sih yang misalkan dari pergaulannya? Kalau pergaulannya yang parah ya? Iya, kalau misalkan narkoba kayak gitu-gitu banyak kan? Kalau di ekonomi sih nggak terlalu keras ya? Nggak terlalu keras banget ya. Cuman kalau di mafia jurusan lain mungkin masih banyak, mungkin. Gue juga kurang tahu. Tapi kalau di ekonomi pembangunannya sih ada, cuman nggak terlalu diperlihatkan sekali gitu. Nah, Bon, ya, kalau misalkan dari istilahnya ya tadi kalau misalkan dari obat-obat gitu sensitif nggak sih di sana? Kalau drugs sih masih ada aja sih. Kalau drugs kita ngelihat di depan Atma itu juga kadang masih ada pengguna yang diam-diam juga make juga ada. Dan gue juga jelas-jelas ada ngeliat anak ekonomi juga sih yang memang pernah make. Oke, tapi kan sebenarnya kayak misalnya anak-anak muda ini wajar nggak sih, kayak ya wajar gitu kan, emang anak-anak muda men, ya kan sih? Ya cuman kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih wajarnya sih wajar ya, mungkin karena jiwa muda ini ya. Tapi kalau misalnya kita jadi pemakai ya menurut gue sih nggak usah lah gitu. Ya lu nggak usah lah mengarah yang ke arah negatif gitu. Ya menjadi pemakai juga apa gunanya gitu kan. Kalau menurut gue sih kayak gitu aja sih San. Ya lu menginspirasi banget kan. Ya menginspirasi boy, tapi memang bener sih. Tapi memang ya nggak ada guna gitu. Lu mau pakai juga mau buat apa, nge-fly gitu di depan Atma. Lu mau pulang gimana? Gue sih mikir ke situ doang. Karena memang jujur ya, gue dari rumah gue kebetulan di Cibubur. Misalnya gue pun jadi misalnya anak-anak nakal, pemakai segala macam, terus gue nge-fly di depan Atma, gue mau pulang gimana gitu. Gue mikir ke situ doang sih. Iya sih. Gitu doang gue mikir. Jadi nggak ada gunanya juga lah menurut gue kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang lo istilahnya dari senior relasinya gitu, dapat nggak sih kayak pekerjaannya yang nanti? Kalau relasi ada sih, ada. Kalau dari senior misalnya, dari senior yang misalnya kerja di perbankan, misalnya aja kayak gitu. Bisa kita kadang ada ini senior ini yang ngasih informasi, ada grup kami itu grup angkatan dari angkatan lama sampai angkatan terbaru tuh ada dijadiin satu grup. Nah di situ mungkin kadang-kadang suka di-share tuh kalau misalnya ada lowongan pekerjaan, ini masuk nih lowongan pekerjaan, ada linknya kayak gitu.
Soalnya gini Bon, kalau misalkan gue yang teman-teman senior gue itu, dia itu bener-bener cuman kerjaan mabok dan yang nggak jelas, bahkan nggak jelas, tapi tetap kerja tuh dapat aja Bon, dari relasinya kenceng. Dan menurut gue kayak Atma Jaya lebih ke relasi gitu nggak sih? Iya, kalau relasi iya sih. Tapi kalau misalnya kayak yang lu bilang kayak kakak tingkat tuh mabuk-mabukan itu dapat kerjaan di 1 banding berapa kali ya? Iya sedikit sih. Sedikit ya? Iya jatuhnya sedikit sih. Kalau misalkan dari segi nilai, lu berarti bagus Bon ya? Ya. Berapa IPK? Ya, jangan dibilang 3,5 atas ya? Ada. Ya. Nah, menurut lo nih, gue kan sebagai istilahnya kan akademis lah, istilahnya ya orang-orang yang belajar gitu. Menurut lo kuliah ini penting gak sih, Bon? Penting. Kalau menurut gue penting. Gila, cepet banget lo jawabnya. Kalau menurut gue penting. Kenapa? Ya dari kuliah inilah lo bisa belajar banyak hal-hal yang lebih dan hal-hal yang lo belum ngerti gitu. Misalnya belajar ekonomi mikro misalnya, ekonomi mikro atau ekonomi makro. Kita kan waktu SD SMP nggak mungkin diajarin kayak gitu sampai sekompleks gitu kan. Tapi kalau di kuliah kan sampai kompleks banget, kita bedah pelan-pelan. Apalagi kalau ekonomi pembangunan ini kan dia memang jatuhnya ke analisa. Kita itu jatuhnya ke analisa. Misalnya ada kasus atau ada misalnya kayak pandemi corona ini. Ini bisa dijadiin suatu studi sama kita. Kita analisis berdasarkan data-data misalnya kematian orang-orangnya atau misalnya berapa orang yang kena, itu bisa dijadiin studi. Nah, kita itu analisis kayak gitu kalau ekonomi pembangunan misalnya. Nah, kalau misalkan istilahnya nih, Bon ya, kalau ada yang bilang kuliah itu nggak penting karena di dunia pekerjaan hanya dibutuhkan skill, bukan hanya sekedar teori. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua sih itu anggapan yang kurang baik ya. Kurang baiknya di sini karena menurut gua memang kita lebih butuh skill, tapi skill itu kalau misalnya nggak didapat dari teorinya, kita nggak bisa punya skill itu juga gitu. Jadi kalau menurut gua skill itu bisa kita dapat dari teori-teori tadi. Sebagian ada yang bisa didapat dari teori tadi. Jadi kalau menurut gua, alah lu mah kerja itu mah dari skill lo doang gitu kan. Orang-orang kadang ngomong gitu, gak penting itu mah IPK segala macam, apa pelajaran yang lo pelajarin gak penting. Menurut gue itu kurang ini ya, kurang logis di gua. Nah, kalau misalkan nih kita terakhir ya, kalau misalkan yang petisi skripsi lo setuju nggak, Bang? Petisi skripsi itu gua kurang setuju. Karena itu sama aja kita kayak membalikan keadaan ke masa lalu. Kalau menurut gua. Yang dimana ya lu lulus aja gitu, nggak ada perjuangan yang lu bisa lu gembleng gitu, suatu perjuangan yang lu gembleng buat mendapatkan suatu kelulusan. Mentalnya nggak dapet berarti? Mental lulus lu ini cemen gitu menurut gua kalau misalnya nggak ada skripsi gini. Dan gua ngerasain juga kayak dampak corona ini kan, lu misalnya kayak gua pribadi udah mau skripsi. Gue udah mau sempro nih, seminar proposal. Bab 1 sampai bab 3. Itu aja gue ketahan cuman gara-gara corona ini. Jadi kalau menurut gue jadi susah-susah juga gitu. Kalau misalnya nggak ada skripsi, ya gimana ya, kayak aneh juga gitu menurut gue. Jadi gue kok nggak setuju sih. Karena mentalnya yang lemah ya nggak sih, kayak yang buat kayak gitu-gitu kan? Bukan mentalnya lemah sih, mungkin orang-orang yang mau instan sih. Iya sih. Oke deh, Bon, thank you banget nih buat sharingnya ya, buat kita. Kontak fisik nih. Kontak fisik, physical distancing. Jadi gitu aja nih, Bon ya, thank you banget buat sharing di podcast gue. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share.